Nah, salam jumpa. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya dari mata kuliah pengantar konteks sosiohistoris perjanjian baru. Materi kita yang selanjutnya adalah kelahiran dan permulaan Yesus Kristus. Nah, informasi mengenai kelahiran dan masa kanak-kanak serta remaja Yesus, kita mendapatkan informasi yang sangat sedikit di dalam Injil. Ya. Tidak banyak informasi mengenai kelahiran, masa kanak-kanak, dan remaja Yesus. Hanya Injil Matius dan Lukas yang memberikan kepada kita informasi mengenai hal tersebut. Injil Markus dan Yohanes tidak memberikan perhatian pada hal tersebut. Nah, perhatian utama jemaat mula-mula memang bukanlah peristiwa kelahiran Yesus, melainkan mereka lebih tertarik pada kematian dan kebangkitan Yesus. Dan memang iman Kristen itu dibangun pada fakta bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu yang menjadi inti dari iman Kristen. Wajarlah jika Injil Markus sebagai Injil yang tertua tidak memuat informasi apa-apa tentang kelahiran Yesus, masa kanak-kanak dan remaja Yesus. Nah, sesudah pelayanan Yesus ditafsirkan ulang dalam terang kebangkitannya, ya, setelah mereka menerima kematian dan kebangkitan Yesus, ketika mereka mengakui iman itu, Yesus telah mati dan bangkit, jemaat mula-mula mulai bertanya, siapakah Yesus yang mereka sembah itu? Siapakah Yesus yang mereka sebut Tuhan? Jadi jemaat mula-mula kemudian bertanya, Yesus ini dari kalangan mana? Dia kapankah dia lahir? Seperti apa dia ketika masih muda? Ya. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar jemaat mula-mula. Sehingga di Injil yang selanjutnya, yang lebih kemudian ditulis dari Markus, seperti Matius dan Lukas, mereka menambahkan kisah tentang kelahiran Yesus. Nah, Injil Matius hanya sedikit menceritakan tentang eh, kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus, begitupun juga dengan Lukas. Ya. Dalam Injil Lukas ada diceritakan tentang penyembahan orang-orang Majus saat Yesus lahir. Ya, jadi para Majus datang, lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus. Lalu ada penyingkiran Yesus ke Mesir bersama dengan kedua orang tuanya. Lalu mereka kembali lagi dari Mesir. Itu dimuat di Injil Matius. Lalu dalam Injil Lukas, ya, kelahiran Yesus itu diceritakan sedikit lebih panjang, bahwa Yesus lahir di Bethlehem, lalu ada penyunatan dan penyerahan Yesus eh, kepada Allah di Bait Suci, dia disunat pada hari yang ke-8, ya. Lalu kemudian kita mendapat ketenangan pada masa remaja, Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya mengunjungi Bait Allah di Yerusalem. Ya, jadi itu informasi yang kita bisa dapatkan mengenai kelahiran, masa kanak-kanak, dan remaja Yesus. Jadi informasinya sangat terbatas. Jadi masa kelahiran dan masa kanak-kanak hanya tercatat dalam Injil Matius dan Lukas. Lukas menambahkan sedikit informasi ketika Yesus memasuki usia remaja, di mana dia dibawa oleh kedua orang tuanya ke Bait Suci. Nah, banyaknya informasi yang tidak didapatkan mengenai masa kecil, masa kanak-kanak, dan remaja Yesus, lalu antara usia 12 sampai 30 tahun, di manakah Yesus? Ya. Pertanyaan itulah yang kemudian membuat banyak lahir Injil-Injil apokrif, ya. Injil-Injil apokrif yang terdorong untuk melengkapi kisah masa kecil Yesus. Nah, beberapa tulisan yang ingin melengkapi kisah masa kecil Yesus itulah yang kemudian digolongkan menjadi kitab-kitab apokrif. Seperti Proto Injil Yakobus, ada Injil masa kecil Yesus menurut Thomas, Injil masa kecil dalam bahasa Arab, ada kisah Yusuf si tukang kayu, ya. Ada Injil masa kecil menurut Pseudo Matius, dan ada beberapa Injil yang lain, ya, yang tidak dimasukkan dalam kanon Perjanjian Baru. Karena ceritanya terkadang tidak sesuai dengan iman jemaat mula-mula, ya. Mereka agak melenceng dari apa yang diimani oleh jemaat mula-mula mengenai Yesus. Nah, misalnya dalam Injil masa kecil menurut Pseudo Matius, ada kisah di mana Yesus menyingkir ke Mesir, dan selama Yesus di Mesir, Yesus belajar sihir di Mesir. Jadi wajarlah kemudian Yesus bisa melakukan mujizat karena sebelumnya dia belajar sihir di Mesir. Nah, keterangan-keterangan seperti ini kan tidak bisa diterima oleh jemaat mula-mula pada masa itu. Itu melenceng dari
iman Kristen. Nah, kalau berbicara soal kelahiran Yesus, pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah kapan tahun kelahiran Yesus? Kapan Yesus dilahirkan? Nah, menentukan tahun kelahiran Yesus memang sesuatu yang tidak mudah, ya. Itu hal yang sulit. Nah, menurut perkiraan umum Yesus itu dilahirkan tahun 1 sampai 1 Masehi, ya. Jadi itu perkiraan awal. Karena memang kalender yang kita pakai menandai tahun kelahiran Yesus atau pertama kalinya Yesus hadir di bumi. Yesus lahir, ya. Namun ternyata hal tersebut dianggap kurang tepat karena di abad ke-6 kalender Masehi itu ditemukan kekeliruannya. Telah terjadi kesalahan perhitungan sehingga tahun kelahiran Yesus 1 Masehi itu kemudian tidak punya dasar yang tepat. Karena ternyata kalender Masehi yang kita pakai sekarang itu mengalami kesalahan hitung. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan tahun kelahiran Yesus itu mengalami banyak kesulitan, ya. Sudah informasinya tidak ada. Lalu kalender Masehi yang awalnya menentukan kapan Yesus lahir ternyata juga salah perhitungan. Nah, bagaimana kita menentukan tahun kelahiran Yesus dengan banyaknya kesalahan-kesalahan, dengan adanya kesalahan kalender dan kurangnya informasi yang kita terima dalam Injil yang kita pakai. Nah, menurut John Renn, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan tahun kelahiran Yesus. Ya. Hal yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah informasi dari Injil Matius. Matius 2 ayat 1 memberikan informasi Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Nah, Raja Herodes Agung mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi menurut Matius 2 ayat 1, Yesus lahir ketika Herodes Agung memerintah. Nah, menurut catatan sejarah, Herodes Agung itu mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahir kemungkinan tahun 4 sebelum Masehi atau sebelum 4 sebelum Masehi. Menurut informasi yang kita dapat dari Matius 2 ayat 1. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah informasi yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 2. Di situ dikatakan, Yesus dilahirkan ketika sensus pertama dijalankan pada masa Kireneus menjabat sebagai gubernur Syria. Dalam catatan Yosefus, sejarawan Yahudi, Kireneus memang dikirim ke Syria dan Yudea untuk melakukan sensus penduduk pada permulaan masa Masehi. Ya, jadi awal-awal Masehi. Nah, namun hal itu terjadi sesudah Arkelaus, anak laki-laki Herodes Agung, dicopot dari jabatannya. Jadi Arkelaus ini kan memerintah setelah Herodes Agung ayahnya mati. Nah, kalau seperti itu maka kelahiran Yesus itu terjadi antara tahun 6 sampai 7 Masehi. Dan tidak mungkin Yesus lahir sebelum Herodes Agung meninggal, ya. Jadi menurut Lukas 2 ayat 2, Yesus mati setelah Herodes Agung mati. Yesus lahir ketika Herodes Agung mati. Ya, jadi kita mendapatkan dua keterangan yang saling bertolak belakang. Jadi menurut Matius 2 ayat 1, Yesus lahir ketika Herodes Agung masih hidup. Tapi menurut Lukas 2 ayat 2, Yesus lahir jauh sesudah Herodes Agung mati. Karena Kireneus itu menjabat sesudah Herodes Agung mati. Karena Kireneus menggantikan Arkelaus, anak laki-laki Herodes. Nah, jadi itu dua keterangan yang bertolak belakang yang kita dapat di dalam Alkitab. Nah, hal yang ketiga yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan tahun kelahiran Yesus. Menurut Injil Lukas 3 ayat 1, Yesus itu dibaptiskan di umur 30 tahun. Dan ketika Yesus di umur 30 tahun, dia dibaptis dan tampil di publik, di situ Tiberius sudah memerintah sebagai kaisar di tahun yang ke-15. Ya. Jadi Yesus umur 30 tahun dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Nah, menurut catatan sejarah, Tiberius itu memerintah sebagai kaisar pada tahun 14 sebelum Masehi, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Tiberius memerintah tahun 14 Masehi, berarti ketika Yesus berumur 30 tahun,
memasuki tahun ke-15 pemerintahan Tiberius, berarti Yesus umur 30 tahun di tahun 28 Masehi. Ya, jadi seperti itu. Jadi Tiberius memerintah tahun 14, lalu ketika Yesus berumur 30, Tiberius sudah memerintah 15 tahun. Jadi ketika Yesus berumur 30 tahun, tahun Masehi itu sudah memasuki tahun yang ke-28. Ya, jadi seperti itu. Tapi ternyata ada informasi tambahan. Meskipun Tiberius memerintah tahun 14 Masehi, tetapi sebelumnya dia juga sudah turut memerintah bersama dengan pendahulunya. Entah dia jadi pejabat apa ya. Tapi sebelum dia menjadi kaisar, dia sudah menjabat. Dia sudah turut masuk dalam pemerintahan bersama dengan Kaisar Agustus waktu itu, sejak tahun 14 Masehi. Jadi walaupun ia baru menjadi kaisar setelah Agustus meninggal tahun 14 Masehi, sebenarnya Tiberius telah memegang kekuasaan 3 tahun sebelumnya. Ya, jadi dengan demikian menurut Drain, ya, Yesus berusia 30 tahun itu pada tahun 25 atau 26 Masehi. Jadi itu berarti Yesus lahir pada tahun 5 atau 4 sebelum Masehi. Ya, jadi seperti itu. Sebelum Herodes Agung meninggal. Nah, berarti ada informasi yang saling bertolak belakang antara Matius dan Lukas, ya. Jadi bagaimana mengharmonisasi pandangan yang bertolak belakang ini? Nah, dari informasi yang dikemukakan oleh Drain itu, ya, maka bisa terlihat ada lebih banyak teori yang menunjukkan bahwa Yesus lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan informasi yang lain menyebut bahwa Yesus lahir saat sensus penduduk di masa Kirenius, yaitu antara tahun 6 sampai 7 Masehi. Ya, meskipun lebih banyak yang berpendapat atau meskipun teori bahwa Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi lebih kuat, tapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa dalam Lukas 2 ayat 2 Yesus lahir ketika Kirenius menjabat sebagai gubernur Syria, di mana jauh sesudah Herodes mati. Bagaimana kita melihat data historis seperti ini yang saling bertolak belakang? Nah, menurut Dren ada beberapa teori yang bisa dikemukakan untuk menjawab hal tersebut. Nah, teori yang pertama mengatakan begini. Keterangan Lukas itu disalahartikan. Ya. Menurut para penafsir yang berpegang pada teori ini, Lukas 2 ayat 2 itu merupakan masalah tata bahasa. Sehingga keterangan bahwa inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria harus dimengerti sebagai sensus ini dijalankan sebelum sensus yang diadakan ketika Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ya. Jadi itu katanya ini persoalan penggunaan bahasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Lukas itu bukan kesalahan yang disebabkan oleh penulis Injil Lukas, tapi kita yang salah mengartikan apa yang dikatakan oleh Lukas 2 ayat 2, ya. Jadi ketika Kirenius melakukan sensus bukan persis ketika pertama kalinya Kirenius melakukan sensus, tapi jauh sebelumnya sensus itu dilakukan Yesus lahir. Itu teori yang pertama, ya. Jadi ketika Lukas 2 ayat 2 disampaikan itu bukanlah pertama kalinya sensus tersebut. Jadi itu sensus yang sudah dijalankan sebelumnya, sebelum Kirenius memerintah sebagai wali negeri di Syria. Nah, teori yang kedua berpendapat bahwa Lukas sebenarnya memang keliru, ya. Pendapat ini mengemukakan bahwa informasi dalam Lukas 2 ayat 2 merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh penulis Injil. Namun Dren tidak setuju dengan pendapat ini, ya. Jadi meskipun banyak penafsir yang menganut pandangan ini, tapi menurut Dren itu tidak benar. Bagi Dren, penulis Lukas tidak mungkin salah. Karena penulis Lukas adalah seorang penulis yang cerdas dan cermat. Seperti yang tampak dalam tulisannya, ya. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi menurut Dren, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis dengan sangat cermat. Dan penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul tidak mungkin salah. Apalagi ketika membicarakan orang-orang dan peristiwa-peristiwa dalam kekaisaran Roma itu, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu
hati-hati dan dia selalu tepat menuliskannya. Tidak mungkin penulis Lukas keliru. Nah, namun pendapat Dren ini dapat kita sanggah, ya. Karena keterangan historis dalam tulisan penginjil Lukas yang juga menulis kisah para rasul agak sulit disandingkan dengan informasi-informasi historis lainnya mengenai Rasul Paulus dalam surat-surat yang ditulis sendiri oleh Paulus, ya. Jadi penulis Injil Lukas sendiri ya punya jarak yang jauh antara peristiwa Yesus dengan apa yang terjadi dalam kisah para rasul. Bahkan kisah para bukan kisah para rasul, tapi eh, Rasul Paulus sendiri. Karena ketika penulis kitab kisah para rasul yang juga adalah penulis Injil Lukas, ya, informasi yang ada dalam kisah para rasul itu banyak informasinya yang sulit diharmonisasi dengan apa yang disampaikan Paulus dalam surat-suratnya sendiri. Ya, jadi jelaslah bahwa Deren mendukung pandangan tradisional bahwa Yesus lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi, ya. Jadi seperti itu. Jadi teori yang kedua mengatakan Lukas keliru menulis bukti keterangan historisnya. Nah, teori yang ketiga mengatakan Lukas tidak memberikan keterangan yang lengkap, ya. Dalam menentukan waktu pelaksanaan sensus yang dilakukan oleh Quirinius dengan tepat, kita harus mengingat kesulitan komunikasi dan pemerintahan pada masa itu. Selain itu, sensus-sensus Roma sering ditentang di banyak wilayah kerajaan. Salah satu sensus seperti itu misalnya yang diadakan di Gaul, sangat ditentang oleh rakyat sehingga diperlukan 40 tahun untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, sensus yang dilakukan oleh Quirinius pada tahun 6 atau 7 Masehi kemungkinan sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Jadi Quirinius dikirim pada tahun 6 sebelum Masehi untuk menyelesaikan sensus yang sudah dimulai oleh Arkelaus jauh sebelumnya, ya. Nah, kalau ini benar menurut Dren, tidak ada alasan kuat untuk menganggap informasi Lukas tentang sensus tersebut bertentangan dengan keterangan lainnya yang mendukung perkiraan bahwa Yesus lahir sekitar tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita mau berada dalam teori yang mana? Apakah keterangan Lukas disalahartikan? Apakah Lukas keliru? Atau keterangan Lukas tidak lengkap? Ya, itu kembali kepada kita. Tapi kalau diserahkan kepada saya, maka saya akan lebih memilih tradisi. Ya, lebih baik kita kembali kepada tradisi bahwa Yesus lahir antara tahun 4 atau 5 sebelum Masehi dengan berpegang pada teori yang ketiga ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Lukas kemungkinan tidak lengkap. Jadi ketika Lukas 2 ayat 2 menyampaikan bahwa Yesus dilahirkan ketika Kireneus melakukan sensus penduduk, ya, itu bukanlah pertama kalinya, tapi sensus yang sudah dilakukan jauh sebelumnya, tapi yang diteruskan oleh Kireneus. Jadi kemungkinan Lukas salah mengutip, ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masa kanak-kanak dan remaja Yesus. Yesus dibesarkan dalam sebuah keluarga Yahudi, yaitu keluarga Yusuf dan Maria dari Nazaret. Nah, dalam keluarga Yahudi yang saleh itu, yang mendengar tentang isi warisan bangsa mereka, yang turun-temurun dan menjadi milik keluarga mereka juga. Nah, dalam rumah tangga itu Yesus belajar, ya. Dia belajar berdoa, dia belajar keterampilan yang diperlukan sama seperti ayahnya Yusuf yang adalah tukang kayu itu. Kalau kita melihat Markus 6 ayat 3, maka kita mendapat keterangan bahwa Yesus dikenal sebagai tukang kayu, ya. Jadi Yesus itu adalah tukang kayu. Sebelum dia tampil di depan publik, dia sudah belajar banyak hal. Spiritualitas Yahudi, kitab-kitab Yahudi, bahkan mungkin keterampilan sebagai tukang kayu. Dan bukan mungkin, tapi pasti dia belajar tentang keterampilan tukang kayu. Sehingga Markus 6 ayat 3 menyebut bahwa Yesus dikenal sebagai tukang kayu. Jadi mungkin sekali Yesus juga melakukan berbagai tugas lain. Di samping pekerjaannya sebagai ahli bangunan kayu, ya, dia melakukan juga banyak hal yang lain. Rumahnya yang terbuat dari tanah liat merupakan bangunan yang terdiri dari satu ruangan saja dengan atap yang datar. Jadi itu bangunan rumah orang Yahudi itu kotak bentuknya, ya. Jadi selain mengetahui tentang pertukangan kayu, Yesus juga tahu tentang konstruksi bangunan pada masa itu. Karena pekerjaan tukang kayu adalah pekerjaan membangun
termasuk membangun rumah. Ya, jadi Yesus tentu bukan hanya terampil menyerut kayu, tapi juga dia bisa memplester tembok. Ya, sama seperti keterampilan yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, kita tidak memperoleh banyak informasi tentang gaya hidup keluarga kecil tersebut. Ya, apakah Yesus selalu berbuat sesuai dengan kehendak ibunya? Ya, apakah dia membantah juga seperti lazimnya anak remaja pada masa itu? Apakah dia segera berhenti bermain dan kemudian menemui ibunya ketika dia dipanggil? Ya. Apakah ia selalu patuh melakukan apa yang disuruh oleh Yusuf sewaktu mereka bekerja bersama-sama dalam bengkel kayu Yusuf? Atau apakah ia sama seperti anak-anak lain yang harus belajar mengambil bagian dalam menutupi keperluan rumah tangga sebagaimana lazimnya dalam keluarga Yahudi pada masa itu? Ya. Jelas pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak dapat dijawab. Ya, tidak bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara tepat karena kita tidak memiliki informasi seperti itu. Informasi kita sangat terbatas, ya. Jadi kita tidak tahu menahu banyak hal tentang seperti apa Yesus dibesarkan di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Nah, ada pendapat yang menarik yang diajukan oleh Robert Ball. Ya, menurut Robert Ball, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sama seperti anak laki-laki Yahudi lainnya, Yesus pun bisa ingat, tapi segera lupa pula kepada apa yang dikatakan ibunya. Ya, sama lazimnya seorang anak atau remaja. Nah, kadang-kadang pun Yesus tertarik kepada hal-hal yang bisa membuat dirinya tertarik sebagai seorang anak, seorang remaja yang mau ingin tahu. Ya. Dia tertarik kepada sesuatu sehingga dia bisa melupakan tugas dan kewajibannya. Ya. Sama seperti seorang remaja yang disuruh oleh orang tuanya tapi ogah-ogahan, mungkin karena dia sedang memegang HP atau sedang melakukan hal yang lain. Ya, bisa saja seperti itu dan menurut Paul itu pasti seperti itu. Nah, jangan lupa dalam doktrin kita Yesus bukan hanya Allah sejati tapi juga dia adalah manusia sejati, ya. Jadi Yesus pasti hidup sama seperti anak-anak dan remaja pada umumnya. Nah, itulah setidaknya yang kita bisa peroleh, ya. Ini menarik teorinya Paul. Jadi Yesus itu seperti remaja pada umumnya. Itulah kesan yang kita dapat ketika kita membaca kisah ketika Yesus dan keluarganya berkunjung ke Bait Allah ketika Yesus berumur 12 tahun. Ya. Di Bait Allah itu Yesus tenggelam dalam percakapannya dengan para pemimpin Yahudi di sana. Sehingga ia sama sekali lupa untuk pulang bersama Yusuf dan Maria. Ya. Jadi sama seperti remaja pada umumnya dia sangat tertarik berdiskusi dengan para ulama pada saat itu, dengan orang-orang terpelajar di Bait Suci sehingga dia lupa untuk pulang bersama dengan Yusuf dan Maria, orang tuanya. Nah, kelalaian itu menimbulkan kegelisahan dalam hati Yusuf dan Maria. Ya. Hal itu tercermin dari pertanyaan Maria ketika ia berhasil menemukan Yesus. Nah, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Nah, orang tua mana yang tidak demikian reaksinya ketika mengalami hal seperti itu? Ya. Kalau kita melihat Lukas 2 ayat 48, kita bisa melihat kecemasan Maria tergambar di situ. 2 hari perjalanan mereka meninggalkan Yerusalem, di situ baru mereka tersadar bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi pulang dari Yerusalem, ya, biasanya yang pertama kali jalan di depan itu para laki-laki. Karena mereka lah mereka lah yang mengamankan sepanjang perjalanan itu. Jadi mereka yang berjalan di depan. Sedangkan rombongan perempuan itu berjalan di belakang. Nah, ternyata setelah 2 hari mereka berjalan, baru mereka sadar bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi anak itu bisa ikut bersama bapaknya atau dia ikut bersama dengan ibunya. Ya. Tapi ya sayang sekali mereka baru sadar bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan pulang setelah 2 hari kemudian meninggalkan Yerusalem. Dan ya orang tua mana yang tidak merasa marah ketika ada anaknya yang memperlakukan mereka seperti itu. Nah, menurut Bol tentu saja Yesus salah, ya. Ia seharusnya memberitahukan orang tuanya bahwa ia ingin sekali belajar lebih banyak dengan alim ulama. Tetapi itu tidak dilakukannya, ya. Jadi dengarkan bahwa
teori Bolt ini Yesus salah, bukan Yesus berdosa, ya. Yesus salah, bukan berdosa. Jadi Yesus sebagai seorang anak remaja harusnya dia memberitahukan orang tuanya bahwa dia ingin belajar lebih banyak dengan para ulama di Yerusalem, ya. Tetapi ternyata Yesus tidak melakukannya. Dia tidak melaporkan hal itu kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. Apakah ia kemudian diberikan tugas khusus untuk menolong dia mengingat tanggung jawabnya terhadap orang tua? Ya, kita kurang tahu tentang hal itu. Namun menurut Paul, ada petunjuk yang meyakinkan kita bahwa dalam asuhan penuh kasih yang diterima Yesus, ya, dalam 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 asuhan yang penuh kasih yang diterima oleh Yesus melalui dari orang tuanya, ya tentu Yesus pun juga mendapatkan asuhan disiplin sesuai kebiasaan keluarga Yahudi pada masa itu, ya. Jadi apakah Yesus dihukum? Ya kemungkinan ya, tapi bukan hukum, ya mungkin bukan hukum kekerasan seperti yang kita lakukan sebagai orang tua di masa gini, tapi pasti dia menerima asuhan disiplin juga dari orang tuanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita yakin dan percaya bahwa Yesus pun sebagai manusia sejati, dia juga bertingkah laku seperti remaja pada umumnya. Tapi Yusuf dan Maria membimbing Yesus dengan penuh kasih, ya, dan dengan kebiasaan dan tradisi yang mereka lakukan sebagai orang Yahudi yang setia pada agamanya. Nah, lagi bagi Bolt, ya, menurut pendapat Bolt, itulah yang menjadi alasan mengapa penginjil Lukas mencatat bagaimana Yesus menyelesaikan diri dengan bimbingan yang diberikan Maria dan Yusuf kepadanya. Nah, demikianlah Lukas mencatat, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Ya. Jadi masa kanak-kanak Yesus itu dan remaja Yesus itu sama seperti anak-anak pada umumnya. Nah, kita tahu bersama bahwa Yesus ini berasal dari kalangan keluarga sederhana. Ketika Yesus disunat, orang tuanya hanya mampu mempersembahkan sepasang burung tekukur atau sepasang anak burung merpati. Ya, itu bisa kita dapat keterangannya di Injil Lukas pasal 2. Jadi Yesus ini bukan dari keluarga yang berada, tapi keluarga yang sederhana. Nah, meskipun begitu, tapi Yesus memperoleh pendidikan yang baik. Guru pertama Yesus adalah orang tuanya sendiri, ya. Yusuf dan Maria. Orang tuanya pasti ingin sekali memenuhi syarat-syarat agama Yahudi yang berlaku dalam hidup mereka. Kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 21 sampai 24 dan ayat 41, ya, kita bisa melihat bagaimana kedua orang tuanya menyunatkan Yesus di usia 8 hari. Lalu mereka membawa Yesus ke sinagoga, ya, ke bait suci seperti kebiasaan yang dilakukan oleh orang Yahudi pada umumnya. Nah, kebiasaan seperti itu merupakan pengalaman sejak kecil. Jadi kalau Yesus setiap hari Sabat masuk ke dalam sinagoga seperti yang diceritakan dalam Injil, itu karena kebiasaan yang dimulai sejak Yesus kecil, yang dimulai oleh Yusuf dan Maria sebagai guru pertama Yesus. Nah, ia juga selalu hadir pada semua hari raya yang dianggap mutlak dilakukan oleh lelaki Yahudi yang saleh, ya. Jadi sebagaimana Yesus diajak untuk terbiasa mengikuti hari raya keagamaan Yahudi, itu pun juga yang Yesus teruskan ketika dia dewasa. Seperti yang ada dalam Lukas 2 ayat 41, Yohanes 2 ayat 13, Yohanes 7 ayat 2, Yohanes 10 ayat 22 sampai 23, ya. Yesus menghadiri beberapa hari raya Yahudi, hari raya penuh daun, hari raya penabisan bait suci, dan beberapa hari-hari raya yang lain termasuk Paskah. Jadi kita tidak mengada-ada jika mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa pengalaman berdoa mendarah daging dalam kehidupan Yesus itu karena dia belajar berdoa di bawah bimbingan Yesus dan Maria. Ya, jadi tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Sebagai manusia sejati juga dia belajar berdoa, belajar disiplin secara spiritual berkat bimbingan orang tuanya Yusuf dan Maria. Nah, selain mendapat bimbingan dari orang tuanya, ya, Yesus juga pasti menjadi murid
dan belajar dari berbagai guru di sekolah sinagoga di Nazaret. Dari guru-guru itulah, dari rabi-rabi itulah Yesus belajar untuk menghargai perjanjian lama, ya, kitab suci pada masa itu. Kitab suci pada masa Yesus. Yesus dianggap sebagai orang yang cocok untuk membaca perjanjian lama dalam bahasa Ibrani di sinagoga di Nazaret. Kalau kita buka Lukas 4 ayat 16 sampai 20, kita mendapat keterangan bahwa Yesus diserahkan kepada Yesus kitab Nabi Yesaya dan dia boleh membaca. Dan dia membaca kitab Nabi Yesaya bahwa roh Tuhan ada padaku. Ya, jadi seperti itu. Roh Tuhan ada padaku. Genaplah firman Tuhan ini ketika engkau mendengar. Genaplah firman Tuhan hari ini ketika engkau mendengar. Ya, jadi seperti itu. Dan tidak mungkin Yesus bisa belajar membaca bahasa Ibrani kalau dia tidak terdidik sebelumnya. Ya, jadi pada masa itu tidak semua orang bisa membaca. Meskipun mereka lancar berbahasa Ibrani, tapi tidak semuanya bisa membaca tulisan Ibrani. Ya, jadi begitu. Jadi orang seumur Yesus itu tidak semua dapat membaca bahasa Ibrani. Walaupun mereka mungkin bisa dapat berbicara dalam bahasa tersebut. Jadi sama seperti orang Mamasa mungkin bisa berbahasa Mamasa, tapi tidak semuanya bisa membaca bahasa Mamasa. Ya, banyak orang bisa bahasa Mamasa, tapi ketika diserahkan Alkitab bahasa Mamasa, mereka membaca terbata-bata. Ya. Yesus bisa membaca dengan lancar karena dia memang dididik sebelumnya dalam didikan tersebut. Jadi anak laki-laki Yahudi biasanya dididik di sinagoge. Ya, dan Yesus tampaknya termasuk anak yang cerdas di kelasnya. Selanjutnya jangan pula kita lupakan bahwa orang-orang di sekitar Yesus menggelari Yesus sebagai rabi. Ya, gelar ini tidak bisa diberikan begitu saja. Gelar rabi ini adalah gelar kehormatan bagi seseorang yang menyelesaikan pelajarannya yang diterima dari seorang ahli Taurat. Jadi orang diberi gelar rabi itu benar-benar dia terdidik dalam lingkungan Yahudi. Ada rabi yang mengajarnya. Ya, jadi tidak sembarangan gelar rabi itu dilekatkan pada diri seseorang, termasuk pada Yesus. Ya, jadi Yesus disebut sebagai rabi karena dia sudah memperoleh pendidikan di lingkungan Yahudi. Dia dididik dalam didikan rabi. Nah, Abineno kemudian memperlihatkan bahwa sekitar permulaan abad pertama atau bahkan sebelum abad pertama sudah ada sekolah-sekolah agama yang didirikan oleh jemaat-jemaat Yahudi. Ya. Di sekolah-sekolah itulah anak-anak mendapat pengajaran dari guru-guru Taurat. Nah, pada umur 6 atau 7 tahun anak-anak mulai belajar membaca dan mengenal nas-nas Taurat. Ya, jadi umur 6 sampai 7 mereka belajar membaca dan menghafal. Lalu masuk usia 10 tahun mereka mulai belajar mengerti isi Taurat. Jadi mereka belajar belajar tulisan-tulisan yang menafsirkan isi Taurat. Ya, jadi mereka belajar mengerti. Lalu pada umur 13 tahun mereka diwajibkan untuk menuruti seluruh tuntutan keagamaan Yahudi. Ya, jadi begitu. Jadi mereka bukan hanya menghafal, mengerti, tapi juga harus mengaplikasikan seluruh tuntutan hukum Taurat itu dalam kehidupan mereka di umur 13. Sehingga mereka yang ada pada Taurat itu dianggap sebagai anak-anak Taurat, bar mitzvah. Ya, jadi seperti itu. Jadi pendidikan Yahudi bukan pendidikan yang sembarangan. Ya, termasuk ketika Yesus digelari sebagai rabi, itu karena Yesus punya latar belakang dididik oleh rabi. Ya, jadi seperti itu. Ya, selain Yesus dididik dalam tradisi Yahudi, termasuk tradisi spiritual, ya, doa, dan didikan secara Yahudi. Tapi jangan lupa bahwa Yesus dibesarkan di Nazaret. Ya. Dan Nazaret itu adalah lingkungan yang majemuk. Nazaret merupakan kota yang menantang bagi seorang anak lelaki cerdas yang sedang beranjak dewasa seperti Yesus. Nazaret memang bukan kota penting sehingga tidak pernah disebutkan dalam perjanjian lama. Bahkan tidak ada nubuat bahwa Mesias berasal dari Nazaret. Karena Nazaret punya apa istilahnya? Dia punya kesan yang tidak baik di kalangan Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang Yahudi yang merasa bahwa Galilea, ya, termasuk penduduk Nazaret secara umum,
itu terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga kalau kita melihat di Matius 4 ayat 15, di situ kita dapat keterangan bahwa Galilea dikategorikan sebagai wilayah bangsa-bangsa lain. Karena lebih banyak masyarakat bukan Yahudi daripada orang Yahudi yang menetap di sana. Jadi Yesus bukan hanya dididik dalam lingkungan Yahudi yang tradisional, tapi dia juga mendapat didikan di lingkungan yang majemuk, yang berhadapan dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, kondisi yang sangat berbeda kalau kita menjumpai wilayah Yudea yang ada di sebelah selatan. Nah, wilayah Yudea itu lebih terisolir dari bangsa lain yang bukan Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi di selatan itu lebih tertutup dan mementingkan diri sendiri. Mereka juga merasa benar sendiri serta bersifat munafik. Tetapi Galilea sangat berbeda, ya. Jalan-jalan raya yang membawa pedagang-pedagang dari timur dan pasukan Roma dari barat itu melintasi wilayah Galilea. Lalu di Nazaret, Yesus bertemu dan bergaul dengan banyak orang bukan Yahudi. Jadi wajarlah dalam konteks lingkungan seperti itu, Yesus kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang terbuka dengan bangsa-bangsa lain. Karena ia lahir, bertumbuh, dan hidup dalam komunitas yang sangat majemuk. Yesus tidak segan berbicara dengan perempuan Samaria. Ya. Ia tidak munafik, sehingga dia mau diajak makan di rumah pemungut cukai yang pada masa itu digolongkan sebagai orang berdosa. Nah, jelaslah bahwa sejak awal Yesus dididik dalam lingkungan majemuk dan beragama secara moderat. Ya. Itu perlu kita ketahui. Jadi kenapa Yesus sangat terbuka dengan orang-orang yang disebut orang berdosa, dengan bangsa-bangsa lain, karena memang dia hidup di lingkungan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Setelah kita berbicara soal kelahiran, masa kanak-kanak, dan remaja Yesus, kita masuk kepada bagian yang kedua, permulaan pelayanan Yesus. Nah, permulaan pelayanan Yesus berdasarkan kitab Injil itu dimulai ketika Yesus dibaptiskan. Nah, Injil Lukas menutup kisah Yesus yang berumur 12 tahun dengan keterangan, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Lukas 2 ayat 51. Jadi periode remaja Yesus ditutup dengan keterangan itu. Ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka, Yusuf dan Maria. Nah, tentang periode kehidupan Yesus di usia 13 sampai 30 tahun kita tidak dapat informasi apa-apa, kecuali pasti Yesus membantu ayahnya, ya, Yusuf, sebagai tukang kayu. Sehingga Yesus sendiri dikenal sebagai tukang kayu, berdasarkan informasi dalam Markus 6 ayat 3 itu. Nah, setelah masa remaja Yesus, peristiwa berikutnya yang kita baca tentang Yesus adalah ketika ia sudah berumur kira-kira 30 tahun, ya, saudara sepupunya Yohanes Pembaptis juga memulai gerakan keagamaan dan mendapat banyak pengikut. Ya. Yohanes hidup secara sederhana di padang gurun Yudea dan penampilannya sangat out of the box, ya. Pakaiannya terbuat dari bulu unta dan dia hanya makan makanan yang dihasilkan di padang gurun. Menurut Markus 1 ayat 2, makanan Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Nah, Yohanes bukanlah satu-satunya nabi yang berkeliling pada waktu itu. Banyak orang berbicara mengenai kedatangan penyelamat yang dijanjikan Allah untuk membangun sebuah masyarakat yang baru. Lalu di kemudian hari banyak penghasut dan nabi yang mencoba mencari ketenaran dengan menyatakan diri sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah, mengaku diri sebagai Mesias. Nah, menariknya, Yohanes tidak membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Dia mengatakan bahwa ia adalah utusan atau suara untuk membawa kabar baik bagi seluruh umat baru yang akan segera dibentuk. Ya. Dalam Markus 1 ayat 2 dan 3, dia menempatkan dirinya sebagai utusan, sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Jadi dia bukanlah Mesias. Lalu selain menyerukan pertobatan, Yohanes Pembaptis juga memberitakan tentang seorang yang lebih berkuasa daripada dia. Dia sendiri tidak layak untuk melepaskan kasut Mesias itu. Lalu berbondong-bondong orang datang tertarik kepada Yohanes Pembaptis untuk mendengarkan pemberitaan Yohanes Pembaptis, dan termasuk Yesus. Ya. Nah, Yesus kemudian datang kepada Yohanes dan minta dibaptis. Nah, pada awalnya Yohanes tidak mengizinkan Yesus ambil bagian dalam lambang pertobatan itu.
Kalau Yesus memang mempunyai hubungan istimewa dengan Allah seperti yang diyakini Yohanes, mengapa ia perlu bertobat? Mengapa ia perlu untuk dibaptiskan? Tetapi Yesus meyakinkan Yohanes bahwa ia harus turut dibaptis. Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Jadi pembaptisan Yesus itu bukan menunjukkan bahwa Yesus berdosa, sehingga untuk menunjukkan pertobatannya dia dibaptis. Ya, bukan dalam rangka seperti itu. Pembaptisan Yesus menjadi gambaran bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang berdosa yang mau bertobat. Dia mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa yang mau bertobat. Tapi dia bukanlah orang yang berdosa dan bertobat. Ya. Jadi dia meletakkan dirinya sama seperti orang yang berdosa. Tapi dia sendiri bukanlah orang yang berdosa. Lalu ada beberapa orang yang berpendapat yang menganggap bahwa baptisan Yesus itu adalah langkah pertama menuju salib. Ya. Yang dilihat sebagai puncak dan tujuan seluruh hidup Yesus. Jadi pembaptisan ini adalah persiapan sebelum Yesus melakukan karyanya sampai ke salib. Dan memang benar ketika ia menyebut kematiannya sebagai baptisan dan di dalamnya ia benar-benar secara nyata melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita membuka Markus 10 ayat 38, ya, baptisan Yesus itu dikaitkan dengan kematiannya di atas kayu salib. Saya coba membacakan ya, Markus 10 ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya. Dari sini kita jelas melihat kaitan antara baptisan dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bukanlah menunjukkan bahwa Yesus berdosa, tetapi baptisan itu sebagai awal mula karya Yesus sampai di kayu salib. Nah, setelah Yesus dibaptiskan, kita disuguhi kisah di mana Yesus dicobai oleh iblis. Menurut Injil Matius, Markus, dan Lukas, setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Ya, jadi setelah Yesus dibaptis, lalu yang mengambil inisiatif untuk membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ialah Roh Kudus, Allah itu sendiri. Nah, cerita yang sama juga kita temui dalam kitab Kejadian, di mana kita membaca tentang Allah mencobai Abraham. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, dengan begitu menurut Abineno, iblis dalam cerita pencobaan hanya berfungsi sebagai alat. Ya. Cerita tentang pencobaan Yesus selama 40 hari di padang gurun mengingatkan kita kepada Musa yang berpuasa 40 hari lamanya ketika ia bersama-sama dengan Tuhan. Seperti dalam Keluaran 34 ayat 28. Nah, pencobaan Yesus di padang gurun ini oleh banyak ahli dianggap sebagai praludium. Artinya praludium, pendahuluan dari seluruh pekerjaan Yesus. Penulis-penulis Injil menempatkan pekerjaan Yesus dalam tanda dari perjuangannya melawan kuasa demonis dan kemenangannya atas realitas demonis. Ya. Dari pencobaan itu mau menunjukkan bahwa sebagaimana Yesus menang atas pencobaan, orang percaya pun juga bisa menang melawan pencobaan dari iblis dengan kekuatan dari Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kisah Yesus dicobai di padang gurun ini menjadi pendahuluan pekerjaan Yesus. Jadi seberat apapun, selihai apapun iblis mau menggagalkan rencana Yesus sampai ke salib, rencana Allah tidak bisa dibatalkan. Ya, itu yang mau dikatakan melalui kisah pencobaan Yesus. Nah, dalam Injil Matius dan Lukas, Yesus mengalami 3 bentuk pencobaan.
Dalam Injil Markus, keterangan seperti apa Yesus dicobai tidak dijelaskan secara rinci. Hanya dua kitab Injil inilah, Matius dan Lukas, yang menceritakan bahwa Yesus 3 kali mengalami pencobaan, namun dengan urutan yang agak berbeda antara Injil Matius dan Lukas. Nah, pencobaan yang pertama, Yesus lapar karena tidak makan. Hal ini dialami juga oleh orang Israel di padang gurun ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Nah, memang makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Namun itu tidak boleh dibatasi hanya kepada makanan jasmani saja. Identitas manusia tak mungkin lengkap tanpa tabiat rohaninya. Lalu Yesus memberikan jawaban yang diambilnya dari kitab Ulangan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Hal itu tidak berarti bahwa Yesus kurang peka terhadap kebutuhan ekonomi di kalangan rakyat. Nah, dalam kenyataannya, Yesus pada kemudian hari memberi makan orang-orang lapar. Itu yang bisa kita baca di Markus 6 ayat 30 sampai 34. Memang Yesus tahu makan itu penting. Tapi itu bukanlah tujuan utama. Tujuan utama kita bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan hanya soal apa yang kita makan. Ya. Karena tujuan utama kita itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, mujizat merubah batu menjadi roti akan menghapus pola musim menabur dan menuai yang ditetapkan oleh pencipta. Sehingga terciptalah keadaan bergantung secara pasif kepada pemberian Yesus. Jadi dengan mengubah batu menjadi roti, itu membuat kita tergantung secara pasif kepada pencipta. Itulah mengapa Yesus tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh iblis. Makanan memang penting, tapi makanan bukanlah satu-satunya bukanlah hal yang terpenting dalam hidup ini. Karena yang paling terpenting adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi tujuan hidup kita bukan makan. Ya. Tujuan kita ada di dunia ini bukan untuk mencari makan, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi ketika Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah, itu menunjukkan tujuan utama kehadiran manusia di dunia bukan untuk makan, tapi untuk memenuhi kehendak Allah. Nah, kedua, cobaan agar Yesus terjun dari puncak bait Allah ke pelataran di bawah yang penuh dengan sesak, ya, tanpa melukai dirinya sendiri. Jadi ketika Yesus dicobai yang kedua, menurut Matius 4 ayat 5 sampai 7, ya. Dalam Injil Lukas ini cobaan yang ketiga. Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, ya, ke puncak bait Allah, lalu iblis mengatakan, ya jatuhkanlah dirimu ke bawah, ya. Karena kalau engkau adalah anak Allah, maka malaikat tidak akan membiarkan engkau mati. Nah, jadi seperti itu. Ya, mudah sekali Yesus memperlihatkan dirinya sebagai Mesias. Kalau dia mau melakukan apa yang diinginkan oleh iblis. Dengan menjatuhkan dirinya dan kemudian dia akan diselamatkan oleh malaikat, ya, maka mudah sekali untuk memperlihatkan kuasanya sebagai Mesias. Dia bisa memperlihatkan hal yang ajaib dan luar biasa kepada orang-orang banyak yang ada di sekitar situ. Ya. Namun Yesus menghindari hal-hal seperti itu. Nah, Paulus yang juga yang mengenal agama Yahudi memang lebih banyak menekankan tanda. Dalam 1 Korintus 1 ayat 22, ya, dia mengatakan bahwa sifat orang Yahudi adalah menghendaki tanda. Jadi kalau Yesus memenuhi harapannya iblis, pasti Yesus bisa menjadi orang yang terkenal pada masa itu. Terkenal karena melakukan mujizat. Dia tidak akan mati hanya karena jatuh dari bumbungan bait Allah. Itulah mengapa tidak mengherankan kalau setelah peristiwa mujizat terjadi, dia sampaikan kepada orang-orang disembuhkannya untuk tutup mulut. Jangan berbicara bahwa dialah yang menyembuhkan. Karena Yesus tidak ingin dikenal sebagai orang yang menciptakan mujizat. Dia tidak ingin dikenal sebagai Mesias yang bisa melakukan banyak hal-hal yang ajaib.
Karena ketika Yesus hadir di dalam dunia ini, dia mau memperkenalkan, menunjukkan bahwa Mesias itu bukanlah tukang sulap, bukanlah pencipta mujizat. Itu bukan ciri utama dari Mesias. Tapi ciri utama dari Mesias adalah taat kepada Allah. Ya. Dia tidak akan mau mengikuti harapan iblis. Sehingga Yesus menolak harapan iblis dengan mengatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allah. Dia mau supaya orang mengikut dia karena iman, bukan karena pertunjukan. Nah, apakah Yesus akan memulai dan meneruskan pelayanannya berdasarkan kepercayaannya kepada Allah? Atau sebaliknya? Apakah ia akan menuntut suatu mujizat dari Allah agar dengan begitu ia dapat mengumpulkan banyak pengikut tanpa perlu bersusah payah? Ya. Jadi bisa saja Yesus melakukan apa yang diharapkan oleh iblis dan dia mendapat banyak pengikut. Tentu saja yang kedua itu adalah jalan yang gampang. Namun Yesus menolak. Yesus menempuh jalan yang sulit. Ya. Yesus bukanlah orang yang mau mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan. Dia taat mengikuti apa yang Bapaknya kehendaki. Nah, pencobaan yang ketiga, Yesus dicobai dengan daya tarik kekuasaan. Yesus dapat membayangkan dirinya bertindak sebagai pemegang kekuasaan atas semua kerajaan insani yang ada di atas bumi. Dengan hasil yang benar-benar ideal, ya. Seperti yang diidam-idamkan oleh semua orang. Iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan iblis mengatakan, kalau engkau menyembah aku, maka seluruh dunia yang kau lihat ini adalah milik. Ya. Jadi orang mana yang tidak tertarik dengan hal seperti itu. Namun apa yang terjadi, ya, Yesus tidak menempuh jalan seperti itu. Ia sadar bahwa ajakan iblis itu tidak berasal dari firman Allah. Dan itu berarti dia harus mengabdikan kesetiaannya kepada suatu pusat yang bukan Allah. Dengan demikian godaan tersebut juga harus ditolak. Dalam Matius 4 ayat 10, Yesus mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Cobaan ketiga ini adalah cobaan yang terkuat dan paling menggoda. Yesus tidak mau memaksakan suatu sistem kekuasaan baru di dunia untuk menggantikan sistem kekuasaan Romawi. Kita tahu bersama kalau Yesus mau menguasai dunia ini, dia bisa. Ya. Tapi dia tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan dalam sepanjang Injil kita melihat beberapa kali Yesus menghindar ketika dia mau dinobatkan menjadi raja. Umatnya yang baru bukanlah pemerintahan yang lalim dan kejam seperti yang dibayangkan oleh banyak orang Yahudi. Melainkan akan timbul dari sifat batin yang sama sekali baru dari mereka yang menjadi anggota-anggotanya ketika mereka melayani dan beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, jadi cobaan yang ketiga itu adalah cobaan yang terberat dan Yesus boleh menang dari cobaan tersebut. Ya, jadi itulah materi kita. Pokok bahasan yang keempat, kelahiran, masa kanak-kanak, dan permulaan pelayanan Yesus. Terima kasih.